ada 8 pemain yang bisa main di tim. Yes. Jadi mereka harus betul-betul bersiap. Walaupun 6 yang bisa main Ya, sebagai mereka satria, harus betul-betul bersiap, mereka harus betul-betul percaya diri dan latihan yang betul-betul untuk nanti mereka bisa main. Pemain Brasil seperti Anda bilang tadi ya, ekspor ke seluruh dunia. Ekspor ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Dulu pemain dari Brasil transfer ke luar negeri dengan umur 22. Sekarang tim dari Europa sudah datang ke Brasil untuk melihat pemain dengan 11 tahun. 11 tahun. 12 tahun. 12 tahun. 13 tahun. Ya, halo sahabat Kompas.com, kita kembali ke Sporty edisi spesial nih, part 2 dari wawancara kami bersama The Legend Luciano Leandro terkait kedekatan sepak bola Indonesia dengan sepak bola Brazil. Tadi di episode pertama kita udah bahas soal bagaimana kiprah para perintis ya, seperti Coach Lucy sendiri yang datang dari Brazil ke Indonesia, bermain di Indonesia dan akhirnya menetap di Indonesia kini. Tapi itu Coach Lucy generasinya berlanjut sampai sekarang ya sahabat Kompas.com, karena kalau saya cek tadi malam di transfer market tercatat sekarang ini ada 78 pemain Brazil bermain di Indonesia. Ini jumlah kontingen diaspora terbanyak Brazil ke-12 di dunia ya. Jadi terbanyak tentu aja di Portugis tentu ya, karena kedekatan culture Brazil dengan Portugal. Itu ada 852 pemain Brazil bermain di sana. Di Jerman ada 318 pemain Brazil, di Italia 189. Tapi di Indonesia ada 78 dan ini terbanyak ke-12 di antara Spanyol dan Saudi Arabia. Bahkan ketika kita lagi syuting ini tadi malam, Madura United bertemu dengan Persib. Lulinha menjadi protagonis, mencetak 2 gol. Dia adalah pemain Brazil U17 ya, dulu timnas U17 Brazil di Piala Dunia U17. Sementara Ciro Alves menyediakan 2 assist dan Madura juga tentu saja diperkuat oleh kiper Brazil ya, Dida ya. Nama lengkapnya adalah Wagner Augusto Guimarães. Nah, Coach pasti dekat dengan beberapa pemain Brazil juga masih bermain. Mungkin Coach bisa jelasin pemain-pemain mana yang Coach dekat juga di Liga Indonesia. Ya, yang masih main di Liga Indonesia, kita dekat dengan David, yang kemarin jadi top score dengan Persib Bandung, ya, juara sama Bandung. Ada juga Beto ya, yang sudah ada beberapa tahun ya, sudah pernah juga main di timnas Indonesia ya. Ada Otávio Dutra ya juga untuk yang dari dulu ya. Yang sekarang kita melihat pemain yang juga luar biasa seperti Lulinha yang kamu tadi bilang ya. Dia bisa cetak gol, dia dulu bisa bermain di timnas Brasil ya. Seperti itu Ciro juga. Ciro, kalau kita bilang bahasa Brasil Ciro. Salah ya. Jadi di Indonesia Ciro. Ciro S ya, ada yang bedanya. Ya. Tapi memang pemain-pemain dengan teknik yang luar biasa, ya, kecepatan yang luar biasa, seperti itu Davi yang rasgou juga, yang bisa jadi top score. Jadi pemain-pemain yang seperti mereka bisa datang ke Indonesia, yang kasih kontribusi untuk sepak bola Indonesia, itu memang luar biasa. Ya, David dengan kemampuannya di depan gawang, walaupun usianya memang salah satu yang tertua juga ya di Indonesia sekarang ya. Kalau kita cek juga di Ciro Alves itu juga adalah salah satu yang tertua di umur 35 tahun. Renan Silva juga terdaftar masih main di Gresik United. Ada longevity itu panjang umur bermain ya para pemain Brazil ya. Itu bagaimana Coach dulu? Kalau Coach dulu bermain sampai umur berapa ya? Iya, begini, itu tergantung kepada orang. Ya, bagaimana cara hidup kamu, bagaimana kamu waktu kamu latihan, bagaimana cara makan, waktu kamu tidur, itu selalu penting untuk pemain sepak bola ya. Bukan saja kamu masuk ke lapangan untuk main bola, tapi apa yang kamu lakukan untuk kamu bisa menjadi satu pemain yang profesional yang benar, ya. Cara waktu kamu istirahat, cara waktu kamu makan,
ya. Itu semua, ya. Saya ganti sapato dengan 38 tahun, tapi saya masih pikir, saya masih bisa, tapi saya memang, sekarang sudah ada waktu untuk saya ganti sapato. Jadi aku melihat dari mereka betul-betul pemain-pemain yang profesional, ya, yang datang ke sini bukan untuk jalan-jalan saja, ya, betul, tapi datang ke sini untuk kasih kontribusi untuk sepak bola Indonesia, juga untuk tim. Iya, pemain kayak Beto ya, udah 41 tahun ya dia sekarang ya. Jadi memang bukan hanya diperlukan teknik, skill, tapi juga bagaimana para pemain itu sendiri merawat tubuh mereka ya, coach, sebagai pemain profesional ya. Di persaingan Liga Indonesia yang menurut saya nih, dengan adanya tambahan kuota pemain asing, 8 pemain asing, pasti persaingannya akan lebih sulit ya, Coach? Ya, memang dulu ya, waktu saya datang ke sini, hanya boleh 3. Ya. Sekarang 8, ya. Ya, untuk pemain lokal juga akan sulit, karena mereka, ya, ada 8 pemain asing yang bisa main di tim. Yes. Jadi mereka harus betul-betul bersiap. Walaupun 6 yang bisa main sebagai mereka harus betul-betul bersiap, mereka harus betul-betul percaya diri dan latihan yang betul-betul untuk nanti mereka bisa main, ya. Itu aku pikir, ya, menurut saya 8, menurut saya, ya, terlalu banyak. Tapi, ya, itu yang aturan ada sekarang. Jadi harus ikut. Tapi untuk pemain lokal, yang kita bisa ngomong sama pemain lokal adalah mereka tetap percaya, tetap usaha, tetap latihan yang keras untuk nanti mereka bisa main di tim itu. Iya, benar. Walaupun 8 kan itu karena mengikuti kuota ASEAN juga, di negara-negara ASEAN lain kan seperti itu juga ya, menyesuaikan dengan kompetisi di mana tim-tim kita juga bermain. Ya, menurut saya dengan 78 pemain Brazil itu banyak sih, Coach, di Indonesia gitu. Walaupun ya kita melihat banyak fans sepak bola kita yang melihat Eropa sebagai acuannya, tapi ya dari Brazil pun segitu banyaknya bermain di sini. Apa Coach kaget apa enggak sih melihat jumlah ini? Não, saya tidak kaget, kenapa? Karena pemain-pemain Brasil seperti Anda bilang tadi ya, ekspor ke seluruh dunia. Ekspor ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Dulu pemain dari Brasil transfer ke luar negeri dengan umur 20, 22. Sekarang tim-tim dari Europa sudah datang ke Brasil untuk melihat pemain dengan 11 tahun. 11 tahun. 12 tahun. 13 tahun. Mereka sudah melihat itu pemain, sudah ada pembicaraan dengan klub. Untuk nanti kalau mereka sudah di atas 17 tahun, mereka sudah transfer ke tim-tim besar dari Europa. Ya. Untuk dulu 20, 19, 18. Sekarang mereka sudah mulai melihat anak dengan 12 tahun, 13 tahun. Itu aku bilang kenapa? Karena dulu, waktu yang lalu saya ikut kursus dengan CBF Academy. Jadi mereka ada estatística yang comprovasse itu. Sekarang mereka datang di Brasil untuk melihat anak dengan 12, 13 tahun untuk nanti rekrut ke Europa. Udah sangat muda ya. Sangat muda. Scoutingnya udah sangat muda. Mereka tidak bawa pemain yang muda ke Europa langsung bukan, tapi mereka sudah ada ketujuan dengan klub, dengan keluarga untuk nanti mereka bisa bergabung ke Europa. Iya, jadi di sana pun ya kalau kita ngomongin liga luar memang nggak ada batasan pemain asing bahkan ya Coach ya. Tapi menurut saya sih sebenarnya dengan adanya pemain-pemain dari Brazil ini kan tentu pasti meningkatkan kualitas pemain muda juga ya. Tadi kita bicara dengan banyak pemain binaan Coach di sini ya. Mereka kan pasti punya pahlawan-pahlawannya sendiri. Dan banyak dari mereka juga yang mengidolai pemain-pemain timnas Indonesia, tapi yang pastinya level mereka juga meningkat dengan ya mungkin pemain-pemain diaspora kita ya Coach ya, karena setiap pemain pasti bisa belajar memberikan ilmu kepada junior ya mungkin ketika Coach Lucy dulu bermain gitu ya. Ya, seperti saya pribadi waktu saya mulai sepak bola, tim saya yang dari dulu Vasco da Gama, yang ada Roberto Dinamite, pemain yang rebate sekali. Tapi inspirasi saya bukan untuk Roberto Dinamite, tapi untuk Zico, yang main di Flamengo, yang musuh dari Vasco da Gama. Jadi saya suka bagaimana dia bermain sepak bola, bagaimana postura dari dia,
bagaimana teknik dari dia. Itu yang kita melihat dari sepak bola. Postura dari pemain, teknik, itu semua kita harus punya. Seperti tadi saya bilang, ya, aku tidak bisa hanya lari. Lari bagus, kondisi fisik harus. Tapi kalau kamu punya kondisi fisik, tapi kamu tidak punya teknik, percuma. Ya. Jadi kita betul-betul harus prihatin untuk teknik dari pemain. Itu yang saya suka lihat. Ya. Oke Coach, nah next nih kita melihat juga selain David, selain Renan, selain Ciro, pemain-pemain depan. Tapi sekarang ini kita melihat banyak pemain Brazil di Indonesia yang berada di posisi kiper. Di Persija ada Carlos Eduardo, di Arema ada Lucas Frigeri, di Edison Maringga juga masih di Bali. Nah itu pandangan Coach soal kiper-kiper Brazil yang sekarang bermain di Indonesia seperti apa Coach? Ya, dari dulu ya, waktu saya main di sini, saya sering komentar sama teman-teman dari Brasil, ya. Itu bukan kritik, ya, bukan kritik untuk kiper dari Indonesia, bukan. Tapi kalau kamu melihat dari mungkin 10 tahun yang lalu sampai sekarang, banyak gol yang terjadi dengan kesalahan dari kiper. Itu saya bilang lagi, bukan kritik, tapi itu adalah untuk mereka lebih fokus. Untuk latihan yang benar, untuk lebih serius. Karena posisi kiper adalah yang paling vital de sepak bola. Kalau dia salah, langsung gol. Habis kita. Jadi, dengan datang pemain-pemain kiper que kompetisi Indonésia, aku pikir sangat bagus untuk sepak bola Indonésia untuk jogar kiper yang lahir di sini. Ya. Seperti itu, pelatih kiper. Berarti harus ada. Pasos di Persib. Ya, orang-orang dari Indonesia yang jadi pelatih kiper harus betul-betul belajar untuk dapat latihan yang betul-betul bagus untuk kiper. Untuk nanti mereka bisa lebih bagus ke depan. Ya. Tapi aku melihat datang kiper dari luar negeri ke sini, kiper yang bagus, yang profissional, yang bisa kasih contoh. Itu sangat positif untuk sepak bola Indonesia. Dan bukan hanya kiper Brazil, bukan hanya di Indonesia sebenarnya ya. Bahkan kalau kita mau lihat level teratas, Ederson, Alisson bisa bermain di Premier League. Dan menurut saya ini yang menarik sih Coach, karena dulu 2002-an mungkin ya, sebelum itu mungkin kiper Brazil mungkin hanya 1-2 yang lolos. Ya seperti tadi Coach bilang ada Claudio Tavares, Dida. Tapi kan mereka sebenarnya pengecualian ya, karena banyak pemain Brazil yang kabarnya pingin kayak jadi Coach Lucy. Idealnya pemain Brazil adalah number 10 gitu, nomor 10 kayak Pele. Nah, apa di Liga Brazil sekarang mulai ada perubahan juga kalau menurut Coach yang sering melihat Liga Brazil juga, sehingga ekspor kiper tuh makin banyak Coach? Ya, memang mereka sudah mulai dengan sepak bola yang modern. Ya. Sepak bola yang modern adalah apa? Kiper tidak bisa saja untuk tampar bola dengan tangan. Sekarang kiper harus dia punya teknik untuk main bola dengan kaki. Dia harus punya visi dan percaya diri untuk main bola. Jadi saya melihat kiper-kiper yang datang sekarang dengan generasi yang baru dari Brasil sekarang banyak belajar dengan seperti begitu. Ya, banyak cara belajar. Yang dari Brasil kita melihat yang posisi kiper adalah posisi yang paling kerja di waktu latihan. Mereka harus banyak kerja waktu latihan untuk nanti di pertandingan mereka tidak terlalu capek. Jadi postur mereka betul-betul punya guru pelatih yang bagus untuk mereka nanti bisa menjadi kiper yang bagus, bisa ekspor ke luar negeri juga. Oke, nah menarik ya pembahasannya, sahabat kompas.com. Thank you Coach Lucy. Ini hanyalah baru episode kedua kita ya dari rangkaian Sporty X Luciano Leandro. Nantikan ke video-video kami berikutnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya saran, apa yang ingin kita bicarakan bersama Coach Lucy, topik-topik apa yang mungkin bagi teman-teman sahabat kompas.com yang menarik, monggo tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like and subscribe, dan sampai kita bertemu di Sporty berikutnya.